Suara. Ayo, dipersilahkan kelompok 8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ilvita Hilza Saputri, Eka Pratiwi, dan saya sendiri Nurul Sartina, dan Brian Adrianto akan membawakan materi mengenai resiko pemasaran. Untuk pembahasan materi, saya serahkan kepada anggota saya, Eka Pratiwi. Baik, yang pertama mengenai resiko pemasaran. Pemasaran adalah semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan arus penyerahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan resiko adalah kejadian buruk yang berpotensi terjadi dan diketahui berapa peluang kejadian tersebut akan benar-benar terjadi dan sebesar apa dampaknya jika kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dalam kegiatan pemasaran dikenal konsep 4P, yaitu Product, Price, Placement, and Promotion. Jadi, resiko pemasaran adalah kejadian buruk yang berpotensi terjadi dan diketahui berapa peluang kejadian tersebut akan benar-benar terjadi dan sebesar apa dampaknya jika kejadian tersebut benar-benar terjadi pada semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan arus penyerahan barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Next. Kemudian resiko pada produk. Produk yang diluncurkan ke pasaran akan menghadapi tahapan siklus hidup produk, yaitu yang pertama tahap pengenalan atau introducing stage, yaitu tahap pertama kali produk dipasarkan dengan penjualan yang relatif lambat dan berakhir pada penjualan yang drastis. Kemudian tahap pertumbuhan atau growth stage, yakni tahap di mana penjualan terhadap produk mulai meningkat drastis dan konsumen mau membeli ulang produk tersebut dan akan berakhir pada penjualan yang stabil pada target yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, tahap kedewasaan atau mature stage, yakni tahap di mana penjualan produk sudah meningkat cukup tinggi dan stabil dan diakhiri pada penurunan penjualan yang sangat drastis. Kemudian yang keempat, tahap penurunan atau decline stage, yakni tahapan penjualan produk yang semakin menurun sampai menuju titik yang terendah. Dan yang terakhir, tahap kritis siklus hidup produk. Tahapan paling kritis yang dihadapi oleh produk dalam penetrasi pasaran adalah bagaimana melewati tahapan pasar pemula produk sampai menuju tahap pasar utama. Next. Kemudian selanjutnya, adapun rintangan yang harus dihadapi, yaitu harga, komunikasi, kebudayaan, kebiasaan konsumen, target pasar, dan produk. Selanjutnya, konsep kegiatan pemasaran yang terbagi menjadi 4, yaitu product, price, placement, and promotion. Yang pertama, produk. Produk yaitu menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke pasar, umumnya menjadi langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari beberapa sumber. Cara termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti yang ingin dijual dan melakukan riset kecil-kecilan ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, price, yaitu cara yang umum digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan biaya produk tersebut dari awal disiapkan hingga siap dijual. Menentukan harga berdasarkan biaya dilakukan dengan menambahkan presentasi margin tertentu di biaya produk dan presentasi tersebut dianggap sebagai keuntungan. Persentase didapatkan sesuai dengan rata-rata margin di pasaran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ilvita.
Pada saudari saya persilakan. Ya, baik. Konsep kegiatan pemasaran selanjutnya yaitu placement. Konsep ini adalah mengenai di mana produk tersebut yang akan ditawarkan tersebut mudah ditemukan oleh target pasar yang dituju. Karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat usaha yang buruk dapat berakibat langsung kepada kegagalan dari usaha yang dijalankan. Yang keempat yaitu promotion. Satu cara berpromosi yang efektif adalah dengan beriklan. Untuk mendapatkan efektivitas beriklan, sebaiknya dilakukan pemilihan media iklan yang benar-benar cocok dengan karakter target pasar dari produk. Tentukan juga tujuan dari promosi, apakah untuk menciptakan kesadaran merek atau dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Next. Ya, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam meminimalisir risiko kegagalan produk antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu market understanding atau pemahaman pasar. Misalnya dengan riset kualitatif, pengkategorian, dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut. Alasan mengapa konsumen membeli produk tersebut. Bagaimana mereka menggunakan suatu produk dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Nah, metode riset yang dilakukan antara lain adalah focus group discussion, in-depth interview, dan kunjungan langsung yang dapat membantu Anda untuk memperoleh informasi ini. Nah, langkah yang kedua yaitu riset kualitatif. Di antaranya itu mengetahui pendapat atau perasaan konsumen mengenai suatu produk, pekerjaan, dan gaya hidup. Yang kedua yaitu memperoleh insight konsumen yang tidak didapatkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu memperoleh manfaat dari kreativitas konsumen. Next. Baik, langkah yang ketiga yaitu ketika melakukan pendekatan kategori assessment research, kita meneliti perilaku konsumen terhadap produk dan penggunaan produk dalam suatu kategori. Nah, bagaimana konsumen mengevaluasi merek berdasarkan atribut produk? Apa yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian serta mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan pemenuhan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu melakukan segmentasi yang dapat membantu dalam mengidentifikasikan target pasar. Beberapa segmen memang menawarkan potensial laba yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Segmentasi juga membantu dalam membuat positioning produk yang tepat, sehingga melalui pemahaman pasar yang baik yang diperoleh melalui riset kualitatif. Kategori asesmen dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dapat meminimalisir risiko pemasaran. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Bima. Kepada Saudara saya persilakan. Baik, selanjutnya ada risiko harga. Adalah price risk, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat ketidakpastian dalam perubahan harga suatu aset. Misalnya, pendapatan yang kurang menguntungkan dan sekuritas yang memiliki pendapatan tetap akibat perubahan tingkat suku bunga. Risiko harga adalah risiko yang ditanggung oleh investor karena penurunan harga pada saat menjual aset sehingga jumlah uang yang diterima akan berkurang. Risiko ini timbul karena tidak adanya kepastian nilai pasar suatu aktiva atau aset di masa depan. Kemudian ada risiko pengiriman barang. Risiko-risiko yang dapat terjadi pada barang selama pengangkutan antara lain, yang pertama, kerugian karena alat pengangkutan itu sendiri dapat terbakar, tenggelam, terbalik, dan sebagainya. Yang kedua, penanganan barang secara kasar atau raw handling. Kemudian kecurian atau perampokan, kerugian akibat kesalahan bongkar muat barang,
packing barang tidak memenuhi syarat, tempat penimbunan barang tidak memenuhi syarat. Kemudian karena bahaya perang, karena pemogokan atau kerusuhan, kemudian karena sifat alami dari barang itu sendiri. Kemudian karena terkontaminasi, dan yang terakhir adalah kesengajaan dari pihak-pihak terkait dalam pengiriman barang, dan lain-lain. Next. Kemudian cara mengurangi risiko pengiriman kendaraan. Beberapa tips untuk memastikan bahwa pengiriman kendaraan baik motor ataupun mobil Anda akan berjalan dengan baik. Yang pertama, dalam memastikan perusahaan jasa pengiriman yang akan menangani pengiriman kendaraan Anda, pastikan bahwa mereka adalah perusahaan yang memiliki pengalaman sebagai perusahaan jasa pengiriman barang. Memastikan bahwa mereka memiliki reputasi yang baik dan berpengalaman serta profesional dalam bidang jasa pengiriman kendaraan. Anda pun dapat melakukan surfing di internet untuk melihat apakah ada ulasan mengenai kinerja perusahaan yang Anda pilih. Kemudian yang kedua, Anda wajib memilih salinan atas semua dokumen tentang kendaraan Anda sebelum Anda menyerahkan ke perusahaan yang akan menangani pengiriman kendaraan Anda, serta sempatkan untuk mengambil gambar atau foto kondisi terakhir kendaraan. Apabila terdapat kerusakan atau kehilangan yang terjadi saat kendaraan dalam perjalanan, Anda telah memiliki foto yang membuktikan bahwa kerusakan tersebut tidak ada sebelum kendaraan dikirim. Setiap klaim atas polis asuransi kendaraan harus melampirkan bukti gambar-gambar yang menunjukkan kondisi kendaraan Anda. Next. Kemudian yang ketiga adalah persiapan terhadap kendaraan itu sendiri. Memastikan bahwa kendaraan Anda siap untuk dikirim dapat membuat Anda lebih merasa aman dan tenang. Pastikan Anda melepaskan semua ornamen di bagian luar kendaraan, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi penyebab yang dapat merusak kendaraan Anda dan kendaraan lain yang diangkut. Juga pastikan bahwa isi tangki bahan bakar tidak lebih dari 1/4 tangki. Selain untuk penghematan, hal ini juga akan membantu menjaga dan melindungi kendaraan Anda dari bahaya kebakaran. Kemudian yang keempat, membaca semua dokumen pengiriman. Pastikan bahwa Anda membaca semua perjanjian pengiriman yang Anda akan tanda tangani. Juga pastikan bahwa setiap perjanjian pengiriman yang diserahkan kepada Anda dari perusahaan jasa pengiriman berupa perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, mengetahui hak dan tanggung jawab masing-masing adalah hal yang sangat penting dalam hal perjanjian kerjasama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami mengenai risiko pemasaran. Saya persilakan bagi kelompok lain bila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saputra dari kelompok 6. Di sini saya mau bertanya, apakah perbedaan antara pemasaran dan penjualan? Kemudian jelaskan resiko-resiko pemasaran. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya perkenalkan, nama saya Nyoman Srinadi dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengurangi risiko kegagalan produk? Makasih. Saya kelompok 2.
Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sarsa Putri. Perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaan saya, bagaimana cara menanggulangi resiko pasar yang terjadi? Terima kasih. Saya lagi kelompok 11. Saya Sukma Sulfiani Saleh, perwakilan dari kelompok 11. Pertanyaannya, mengapa budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen? Dan bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar? Dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran? Baik, dari kelompok lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kelompok 7. Baik, Pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam membeli sebuah produk, barang, atau jasa. Terima kasih. Saya kelompok 10, Nah. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sismayanti. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga pasar? Terima kasih. Saya Birya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, salah satu keberhasilan produk yang dijual dapat dilihat dari bentuk produk dan fungsi produk tersebut. Pertanyaan saya, menurut Anda, mana yang paling penting, bentuk produk atau fungsi produk? Berikan penjelasan dan contohnya. Terima kasih. Izin bertanya? Ya, bisa jelaskan apa perbedaan antara pemasaran dan penjualan? Terima kasih. Saya perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, bisa dijelaskan apa fungsinya memperoleh manfaat dari kreativitas konsumen untuk meminimalisir risiko kegagalan produk? Jadi maksudnya, mengapa memperoleh manfaat dari kreativitas konsumen itu dibutuhkan dalam meminimalisir risiko kegagalan produk? Terima kasih. Oke. Saya kelompok 4. Saya kelompok 4 mau bertanya.
jelaskan bagaimana hubungan antara harga, promosi, dan distribusi dengan produk. Oke, waktu tinggal 1 menit, guys. Jadi lanjut di WA grup saya jawabannya. Bagaimana kelompok 8? Iya. Oke. Mungkin masih bisa menjawab? Bertanya. Ini sudah sedikit lagi mau mati Zoom-nya, bisa diakhiri saja. Akhiri, Mak. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk jawabannya akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.